Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 241, pergi kemana Seng Xiao berada. Kakek Sen tetap diam. Pada saat itu, sebuah mobil putih melaju ke tempat parkir di rumah keluarga Sen. Yang lain mengalihkan perhatian mereka ke mobil itu dan menyadari bahwa itu adalah Sen Jianchuan. Dia kembali ke rumah keluarga Sen di bawah pengawasan perawat. Tangan kakek Sen mulai gemetar saat melihat itu. "Kenapa kamu pulang? Aku khawatir kamu akan membuat keadaan Xiaoqi semakin sulit," kata Sen Jianchuan kepada kakek Sen. "Bahkan kamu." "Ayah, dulu ayah bisa menerimanya saat aku memberontak. Kenapa ayah tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang saat dia adalah putriku?" Sen Jianchuan bertanya kepada kakek Sen. "Tidakkah ayah berpikir bahwa dia mirip denganku hanya karena dia seperti ini? Kamu seorang pria, tetapi dia hanyalah seorang gadis. Tahukah kamu bahwa dia baru berusia 18 tahun dan dia tinggal bersama, apa yang akan dikatakan masyarakat tentangnya? Reputasinya pasti akan hancur, entah dia menikah dengan Seng Xiao atau tidak." Kakek Sen menunjuk ke arah Mukiki dan berkata dengan keras. "Apakah aku melakukannya demi diriku sendiri? Aku sudah cukup tua sekarang. Mengapa aku peduli dengan hal-hal itu? Aku hanya tidak ingin dia menjalani kehidupan menyedihkan sepertimu." Mata kakek Sen berkaca-kaca ketika mengatakan hal itu. "Ayah, aku yakin kau tahu kemampuan Seng Xiao. Dia pernah menyelamatkannya. Dia bahkan merawatnya dengan baik. Sekarang, dia ingin menikahi Kiki. Jelas, dia sangat mencintai cucumu. Tidak ada orang lain yang bisa merawat cucumu sebaik dia. Dia bahkan sangat menyayanginya. Bagaimana dengan reputasi? Kamu menjalani hidupmu sendiri demi dirimu sendiri. Mengapa kamu perlu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain? Siapa yang akan mengingat mereka seiring berjalannya waktu?" Sen Jianchuan memegang tangan kakek Sen dan berkata, "Kamu ada di pihak mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencoba menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka saling mencintai dengan sepenuh hati. Mereka tidak akan putus, apapun yang kau katakan kepada mereka. Apa kau masih ingat bagaimana aku dulu? Jika mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama, mereka akan putus cepat atau lambat dan kau tidak perlu melakukan apapun untuk itu. Dengan begitu, Kiki bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri meskipun reputasinya akan hancur karena dia sudah dewasa saat itu." Mengenai keluarga Sen. "Saya orang yang jujur. Saya menjalani hidup dengan benar." Kakek Sen mencibir. Sen Jianchuan tertawa saat mendengarnya. "Jika memang begitu, mengapa kamu masih ingin menghentikan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Seorang paman, seorang keponakan." Kakek Sen sangat kesal ketika memikirkan kata-kata itu. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, dia takut akan kehilangan Mukiki dan Sen Jianchuan pada akhirnya. Itu pernah terjadi sebelumnya. Dia telah mendorong putranya terlalu keras sehingga dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Rong Junhan. Dia bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya berbaring di tempat tidur. Sekarang, apakah dia ingin menyakiti cucunya? "Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan pernah memamerkan hubungan kalian di depanku. Lagi pula, kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri apapun yang terjadi di masa depan." Setelah itu, kakek Sen berbalik dan kembali ke kamarnya. Dia tidak dapat melupakan kejadian itu, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Mukiki menghampiri Sen Jianchuan dan berjongkok di sampingnya. "Mengapa kamu meninggalkan rumah sakit?" "Itu karena kakekmu selalu mendengarkanku," kata Sen Jianchuan kepada putrinya. Mukiki tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya bercampur dengan air mata. "Ayah. Anak bodoh. Kamu mengalami masa-masa sulit saat masih muda. Aku tidak bisa merawatmu dengan baik sebelumnya. Sekarang, aku akan membantumu, tidak peduli kebahagiaan macam apa yang kamu dambakan. Biarkan aku mengurus kakekmu. Kamu bisa. Pergi saja ke tempat Seng Xiao berada." Seng Xiao menatap ayah dan anak perempuan itu. Kemudian, dia berjalan ke arah Sen Jianchuan dan berkata dengan bangga, "Aku akui bahwa akulah yang paling mengaguminya. Mudah saja kalau kamu mau diakui di sini. Tapi, bagaimana dengan keluarga Seng?" Sen Jianchuan menatap Seng Xiao dengan penuh arti. "Putriku tidak akan diganggu di keluarga Sen. Tapi, bagaimana kalau dia dipermalukan di keluarga Seng? Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengizinkannya bersamamu lagi. Saya akan menerima tantanganmu. Kita lihat apakah dia akan lebih bahagia di keluarga Seng daripada di keluarga Sen." Sen Jianchuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya ingin meletakkan tangan Mukiki ke dalam genggaman Seng Xiao. Namun, dia masih tidak bisa bergerak saat ini. Seng Xiao mengerti maksudnya. Dia meraih tangan Mukiki. "Ayo pergi. Pulanglah sekarang. Aku akan mencoba berbicara dengan kakekmu malam ini. Mengenai keluarga Seng, Anda harus segera memberi kami jawaban tentang bagaimana pengaturannya. Saya tidak bisa membiarkan putri saya tinggal bersama Anda tanpa status yang tepat." Seng Xiao tidak menjawab.
Namun, dia melangkah dengan mantap. Dia membawa Mukiki menjauh dari ayahnya. Itu adalah jenis janji antara pria, membawa putrinya pergi. Malam itu, seluruh keluarga Sen memiliki perasaan campur aduk. Meskipun kakek Sen tidak menyetujui hubungan mereka, dia juga tidak mengajukan keberatan apapun. Setelah itu, Sen Jianchuan memasuki ruang kerja kakek Sen. Kakek Sen masih marah dan enggan menghadapi putranya. Sudah bertahun-tahun sejak aku memasuki ruang kerjamu. Kakek Sen tidak bisa marah lagi saat mendengar apa yang dikatakan putranya. Dia menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu menyalahkanku? Sen Jianchuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi padaku. Namun, aku mungkin akan menyalahkanmu jika kau terus berdiri di antara Kiki dan Seng Xiao. Mereka tidak ada hubungan darah. Lagi pula, Kiki sudah dewasa sekarang. Kenapa dia tidak bisa bersama Seng Xiao? Apakah sudah keterlaluan kalau putriku bersama pria paling berkuasa? Apakah dia mengaku punya hubungan dengan pria yang kedudukan sosialnya lebih tinggi? Kenapa putriku tidak bisa bersama putra mahkota? Pria zaman sekarang tidak setia, terutama pria yang memiliki latar belakang yang sama dengan Seng Xiao. Aku khawatir dia mungkin mempermainkan perasaannya. Lalu, apa yang akan terjadi pada Kiki? 1. Apa maksudmu? Kiki adalah nona muda dari keluarga Sen. Dia bisa menikmati indahnya cinta saat bersama Seng Xiao. Jika suatu hari mereka putus, dia tetap milik keluarga Sen dan dia tetap putriku. Meskipun aku sekarang cacat, aku masih bisa membantunya menjalani hidupnya dengan bermartabat. Apa kau percaya itu? Secara bertahap, kakek Sen mulai dibujuk oleh putranya. Apa yang harus dilakukan sekarang mengingat hal itu sudah terjadi? Mari kita lihat bagaimana reaksi keluarga Seng terlebih dahulu. Apakah kamu harus memikirkannya? Kata Sen Jianchuan karena dia tahu betul bahwa keluarga Seng tidak akan pernah memberikan persetujuan mereka. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka selesaikan. Mereka hanya dapat melihat bagaimana reaksi Seng Xiao dan dari situ mereka akan tahu apakah dia benar-benar mencintai Kiki. Berdasarkan kemampuan Seng Xiao, Kiki tidak akan pernah diganggu kemanapun dia pergi selama dia benar-benar mencintainya. Tapi, keluarga Seng bukan keluarga biasa. Kakek Sen mencibir pelan. Lagi pula, ada banyak orang di keluarga Seng. Bahkan ada banyak orang yang mendambakan menjadi istri putra mahkota. Apakah menurutmu mereka akan membiarkan Xiaoqi menikah dengannya? Bukankah cucu perempuanmu seorang gadis yang pintar? Saat itu, Seng Xiao hendak pulang bersama Mukiki. Namun, Mukiki terkejut dengan apa yang dikatakan Seng Xiao kepadanya. Menikah? Serius? Kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku? Seng Xiao tersenyum dengan ekspresi penuh kekaguman pada anak kecilnya. Saya belum cukup umur untuk mendaftarkan pernikahan. Tapi, aku berencana untuk mengungkapkan identitasmu.